Baik, sebelumnya jadi maksud dan tujuan Latstar ini kan yang utama itu gimana cara kami koordinasi yang baik dengan rekan-rekan kami dari matra lain, terutama ini juga momentum yang tepat untuk membangun sinergitas TNI Polri dengan masyarakat, dan juga kesempatan baik kami bisa Latsitarda di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok, jadi kami bisa tahu tentang adat istiadat dan kultur budaya di salah satu daerah, yaitu di wilayah Lombok sendiri. Ada juga kegiatan kami nanti yang kami laksanakan berbarengan dengan matra-matra lain seperti laut, udara, polisi, IPDN, dan mahasiswa juga. Begitu kira-kira. Oke, ada berapa jumlah taruna Akademi Militer yang sudah berangkat, Bang? Untuk keseluruhan jumlah taruna Akademi Militer 287. Oke, kalau persiapan yang sudah dilakukan ini, abang-abang sendiri dari Magelang ini kemarin seperti apa nih? Untuk persiapan, karena kan sebelum Latsitarda ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Akmil. Contohnya seperti Raja Bakti, di mana kegiatannya kurang lebih sama lah. Jadi untuk kegiatan Latsitarda ini sendiri, kami nggak terlalu terkejut karena udah pernah sebelumnya kami laksanakan, dan justru harusnya semakin lebih baik lagi untuk kegiatan Latstarda ini. Oke, baik. Sekarang kita ke Serma. Sebentar. Serma Tutar Rahayu Irjayanti. Halo. Ya, Mas. Selamat sore. Ada berapa taruni nih, Kak, yang juga ikut dalam kegiatan Latsitarda ini? Untuk dari Taruni Darat lengkap 18, kalau dari Taruni Angkatan Laut ada 10, Taruni Angkatan Udara 6, dan Akademi Kepolisian 31 orang. Oke, jadi banyak sekali rekan-rekan juga ya yang akan sama-sama ditempa selama hampir 1 bulan, dengar-dengar ya di NTB ini ya? Iya, 1 bulan. Jadi untuk kami juga bergabung bersama IPDN. Untuk IPDN jumlahnya 100 orang seluruhnya, tapi kalau untuk Raja wanitanya ada 20 orang. Baik, ini berhubung sekarang di radio juga lagi didengarkan adik-adiknya nih. Ya, untuk Serma Tutar Daniel Enrico Gultom dan juga Serma Tutar Rahayu Irjayanti ini ada mau pesan apa nih untuk adik-adik yang lagi siaran sore hari ini? Untuk dari saya, atau boleh disapa Aruni sendiri. Boleh disapa? Iya. Selamat sore untuk para pendengar, adik-adik saya yang taruna di Magelang dan juga para pendengar Radio Tidar. Untuk salam dari kami Taruna dan Taruna 4. Terus semangat karena perjalanan masih panjang untuk sampai di tahap seperti kami. Jangan sampai ada pelanggaran, jangan sampai langkah yang seharusnya bisa dicapai sampai nanti jadi Letnan 2 terhenti karena hal-hal yang sepele, pelanggaran sepele. Untuk adik-adik pendengar Radio Tidar, sebentar lagi pertengahan bulan Mei akan ada pendaftaran ulang Catar Akmil. Betul. Iya, jadi diharapkan semuanya mengikuti dengan semangat, harus optimis, harus berdoa, meminta restu orang tua, berlatih dan belajar supaya bisa bergabung bersama kami di Akademi Militer. Oke, baik. Ini buat Bang Gultom juga mau ada pesan apa enggak nih, Bang? Baik, sebelumnya terima kasih untuk para pendengar Radio Tidar, dan mohon doanya untuk pelaksanaan Latstarda kami sebelum kami menjadi Letnan 2 supaya dilancarkan segala kegiatan kami. Kemudian pesan untuk adik-adikku karena Akademi Militer di Magelang, sisa waktu yang ada manfaatkan waktu dengan berlatih dan belajar. Apa yang kamu lakukan saat ini itu bukan cuma oleh kekuatanmu, tapi juga dari doa orang tuamu. Jangan sia-siakan doa orang tuamu dengan perbuatanmu yang percuma. Jadi sebisa mungkin waktu yang ada kamu maksimalkan supaya pencapaianmu dapat membanggakan kedua orang tuamu. Kemudian untuk para pendengar lain dan masyarakat yang mendengarkan Radio Tidar,
ikutlah bersama kami, ikuti jalan kami menjadi taruna dan taruni Akademi Militer. Karena sebentar lagi pendaftaran akan dibuka, jadi giatlah dalam berlatih dan belajar supaya bisa mengikuti jalan yang kami jalani. Mungkin kira-kira begitu, Mas. Baik, terima kasih untuk Sermatutar Daniel Eriando Gultom dan juga Sermatutar Rahayu Irjayanti. Sekali lagi dijaga sehatnya, sukses selalu, dan semoga dapat mengamalkan segala macam ilmu yang sudah didapat di Akademi Militer dalam Latsitar dan Nusantara. Sukses selalu, Bang. Amin. Amin, terima kasih, Mas. Besok kita terus update ya, setiap jam 12 siang kegiatan apa saja yang sedang dijalani oleh Taruna Akademi Militer dan juga Taruna Akademi Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, dan juga Praja IPDN ya dalam Latsitar dan Nusantara. Dalam Latsitar Danus Update ini akan ada di setiap jam 12 siang hingga Latsitar berakhir begitu. Sekali lagi sukses selalu pokoknya untuk Taruna Akademi Militer tingkat 4 yang sedang ditempa di lapangan ini di Nusa Tenggara Barat. Dan kita langsung kembali kepada topik bahasan kita sore hari ini. Ada Bang Zidan dan juga Bang Aulia. Mohon maaf, Zidan Aulia dan juga Bang Jonathan Kevin. Sehat semuanya nih, Bang? Sehat. Oke. Gimana kemarin ikutan mudik atau enggak nih? Kalau mudik sih kemarin saya sendiri pulang ke Medan. Menurut saya cukup jauh. Untuk perjalanan cukup jauh dan dari teman-teman saya yang ke Jakarta itu banyak yang rame, ada yang rame pulangnya. Jadi agak nunggu gitu, agak lama. Kalau untuk ke Medan, di Medan sendiri mungkin yang dari Jakarta pada ke Medan. Tapi abang balik kampung berarti ya? Balik ke kampung sendiri ya, balik kampung. Kalau dari Bang Zidan sendiri juga balik ke Lampung? Kalau dari saya sendiri kemarin cuti pulang ke Lampung lewat jalur darat, tapi alhamdulillah nggak kena arus dari mudik. Cuman saya dari Lampung juga berangkat lagi ke Jawa Barat. Mudik ke tempatnya kakek. Cuman itu yang di situ kena macetnya. Jadi ini terjawab pertanyaan netizen ya. Ada yang sudah nanya nih, Akademi Taruna Akmil kemarin Idul Fitri pada mudik atau enggak? Jawabannya mudik. Karena ngebahas juga masalah hari libur Taruna nih. Pada banyak yang nanya, Taruna Akmil tuh ada liburnya nggak sih? Ada kalau hari libur. Tanggal merah tuh pasti libur ya? Kalau tanggal merah pasti libur. Jadi tuh kalau libur juga boleh keluar kesatrian atau hanya di kesatrian aja? Kalau itu sebenarnya lebih ke kebijakan atasan. Cuman memang kalau tanggal merah kami dikasih izin pesiar. Kalau di hari-hari tanggal merah, contoh misalkan hari-hari besar yang mungkin tidak pada jam pesiar, itu kami dikasih pesiar. Kalau abang juga sama ya, ketika pesiar pasti keluar ya? Kalau untuk libur biasanya kalau untuk tingkat 3 dan tingkat 4 ada pesiar Rabu. Tetapi untuk tingkat 1, tingkat 2 belum ada pesiar Rabu. Dan Sabtu Minggu juga ada pesiar biasanya. Baik, ini terjawab juga ya yang udah pada nanya liburnya Taruna Akademi Militer ini kapan. Tapi sebelum kita ngulik lagi masalah apa yang sedang dilakukan para taruna, kita kenalan lebih lanjut dulu nih. Yang pertama dari Bang Jonathan Kevin, asal dari Medan. Coba kita diingat-ingat lagi dulu. Proses masuk ke Akademi Militer seperti apa dulu? Menurut saya dari dulu proses masuk ke Akademi Militer saya lumayan sulit. Karena saya sendiri juga SMA-nya di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saya berandai-andai untuk masuk ke Akademi Militer ya dulu. Saya lihat di sebelah saya ada Akademi Militer. Dan saya tergugah hati saya, gimana kalau saya nggak masuk. Saya tes, saya coba, saya latihan juga. Saya belajar akademik, tentang pelajaran jazz, saya latihan jazz. Tentang psikologi saya belajari. Mungkin tentang yang lain saya cari tahu juga. Karena saya juga berpengalaman dari SMA TN, saya tes dari Kodam. Kodam 1 Bukit Barisan. Betul. Jadi itu sebelum masuk SMA TN itu tesnya kayak teman-teman saya masuk Akmil. Ada Supanda, ada Panda gitu-gitu ya. Jadinya saya kayak udah teman-teman saya cerita masuk Akmil, saya dulu masuk SMA gitu. Jadinya udah kebiasaan. Berarti gitu. dari dulu ketika masuk SMA-nya aja udah seperti itu, ibaratnya mengikuti tes masuk Akmil udah kayak biasa aja gitu ya. Berarti ya, karena persiapannya bahkan sama ketika masuk SMA atau lebih sulit ketika masuk Akmil? Sama, tapi kan gara-gara itu saya jadi was-was gitu. Kalau misalkan saya udah tahu tapi saya nggak bisa, kan jadinya bahaya. Justru karena dulu udah pernah, kalau sampai yang sekarang gagal berarti kan ada something gitu ya. Nah, ada tips nggak nih yang atau trik yang Bang Jonathan lakukan sehingga bisa masuk? Kalau tips saya dari dulu saya SMA, saya selalu berusaha yang terbaik.
Terus sisanya saya serahkan pada Tuhan. Karena yang menentukan kita itu Tuhan. Semua orang udah ada garis tangannya masing-masing. Oke, kalau dari keluarga juga ada background dari militer juga, Bang? Kalau dari keluarga saya kebetulan tidak ada. Ayah saya wira swasta, ibu saya pegawai BUMN. Oh, berarti emang murni dari hati gitu ya. Bahkan Murni. orang tua kalau mau nyontohin gimana militer ya kan nggak ada ya. Jadi saya itu pengen jadi tentara. Oke, jadi fix juga ya. Ada yang bilang masuk Akmil hanya untuk yang orang tuanya militer. Case close ya, itu bukan alasan yang jelas. Baik, kita langsung geser ke Bang Zidan Aulia nih. Lampung. Lampungnya sebelah mana, Bang? Kalau saya di Lampung, di kota, di Bandar Lampungnya. Bandar Lampungnya. Oke, ini cerita awal mula masuk ke Akmil seperti apa dulu? Kalau dulu ini saya nggak begitu ada gambaran. Saya dulu lulus SMA tahun 2018, tapi baru masuk Akmil tahun 2019. Ada gap setahun berarti ya? Iya, jeda 1 tahun. Itu juga saya belum begitu dapat gambaran karena memang tidak tahu tentang apa itu Akmil sama tesnya gimana. Cuman saya tahun pertama nyoba, cuman kan gagal. Tahun kedua nyoba lagi, tetap dari sub Panda Lampung. Betul. Terus lanjut ke Kodam 2 di Palembang, terus langsung lanjut ke Akmilnya. Oke. Nah, ketika nyoba pertama gagal, gimana tuh dulu feelingnya? Apakah langsung give up atau oke lah nggak apa-apa harus ada yang direvisi lagi? Saya dulu tuh sempat punya beberapa cadangan, tapi memang saya sudah diterima kuliah di Lampung, jadi tidak terlalu memikirkan. Cuman saya masih penasaran, jadi tahun depannya saya coba lagi dan alhamdulillah masuk. Oke, kalau yang dilakukan, ingat nggak dulu gagal tuh kenapa? Sehingga akhirnya kok bisa coba lagi dan berhasil. Itu apa yang diperbaiki di situ? Kalau dulu tuh saya gagalnya masih di awal. Gagalnya di awal. Administrasi, karena memang saya nggak begitu tahu jalannya gimana. Jadi ya udah, tahu ada berkas yang kurang, gagal. Terus akhirnya tahun 2019 kan saya juga udah sempat cari tahu sama belajar dari teman-teman yang satu working tahun 2018-nya. Jadi tahu kurang lebihnya, coba, dan alhamdulillah masuk. Memang banyak latihan juga yang dipersiapin karena tahu gagal. Nah, mungkin ya memang gak cuma di administrasi, mungkin di bagian lain saya juga kurang. Jadi saya banyak latihan fisik, akademik, sama lebih ke psikologi. Oke, ini nanti kita juga akan bahas tips-tips untuk bisa lolos fisik, psikologi, akademik itu apa dari mereka berdua. Untuk sahabat Dira juga yang pengen nanya, boleh WhatsApp-nya langsung di 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali. 94 resimen. Terus di bawahnya lagi ada Podo Batalion. Itu kalau saya ada di lingkup Podo Batalion, di mana saya membawai 3 orang danton kor saya. Terus juga saya punya atasan dan jenkor. Jadi kalau saya sendiri dulu sebenarnya nggak tahu, maksudnya saya dapat jabatan apa, bagaimana caranya, saya tidak begitu tahu bagaimana pemilihannya. Tapi yang saya tahu, saya tingkat 2 berbuat yang terbaik, tidak pernah pantang menyerah dan maksudnya saling membantu sama rekan. Jadi pas saya tingkat 3, terus ada pemilihan Podo, saya diberikan jabatan oleh atasan saya untuk menjadi Danki Korps sama dia. Oke, berarti tanggung jawabnya tambah lagi ya Bang ya? Siap, tambah lagi. Oke, tapi ini ngomongin masalah Taruna Akademi Militer sendiri ya. Kalau di zaman sekolah itu kan kita ada kayak beberapa aturan-aturan yang kalau misalkan dilanggar itu bisa kena dampak entah diskorsing, entah dikeluarkan gitu ya. Nah kalau di Akademi Militer sendiri ada nggak sih kayak aturan-aturan yang pantang sekali dilakukan? Kalau misalkan kita ngelakuin tuh hasilnya fatal banget. Itu ada nggak sih di Akademi Militer sendiri? Kalau di Akademi Militer ada. Jadi ada peraturan yang benar-benar pantang untuk dilakukan bagi Taruna. Itu ada 7 pelanggaran berat Taruna. Yaitu? Di antaranya ada asusila, mencuri, narkoba, lalu ada pemukulan, anarkis kekerasan ya, kekerasan pemukulan. Terus ada pornografi, sama satu lagi itu ya sebenarnya ini
aturan-aturan yang juga sama ya, hampir sama, Sebenarnya, hampir ya, general kurang ya. lebih sama, Lebih sama. di umum. Cuman kita kan sebagai Taruna juga terikat dengan hukum militer maupun ada yang namanya Perkustar dan Perduptar. Peraturan khusus Taruna dan peraturan kehidupan Taruna. Jadi di buku itu kurang lebih merangkum hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terutama penekanannya ada di 7 pelanggaran berat tadi yang sudah disampaikan. Apakah salah satunya ada aturan di mana kalau pesiar harus pakai seragam juga ya? Ya, Oh, oke. kalau pesiar punya seragam. Soalnya ini ada yang nanya nih, Taruna kapan ngelepas seragamnya di tempat umum? Apakah diperbolehkan? Karena jarang banget lihat Taruna di area umum tidak pakai seragam. Jarang banget ya berarti ya memang ya. Memang harus ya. Jadi kalau seragam itu aturannya kita pakai seragam harus. Jadi itu kita begitu keluar meninggalkan Kesatrian Akademi Militer, kita memakai seragam. Mau seragam coklat, itu seragam coklat buat pakaian formal. Betul. Kalau untuk siang biasanya ada namanya pakaian dinas pesiar siang. Kalau untuk malam ada pakaian dinas pesiar malam yang warna coklat Ada gelap. kayak jas gitu ya. Dan untuk kalau misalkan kita melakukan perjalanan seperti perjalanan lapangan, kita mau naik gunung atau kita mau menyeberangi sungai, Betul. kita pakainya pakaian dinas lapangan yang loreng-loreng. Loreng-loreng itu. Nah, itu ada aturannya semua. Dan mungkin kalaupun kita berolahraga, Betul. kita memakai seragam oraum yang berwarna merah, yang ada lambang Akademi Militernya. Oke. Harus ada lambang. Nah ini Akademi Militer. kapan ini abang-abang nih melepas itu semua? Maksudnya pakai seragam sipil gitu ibaratnya. Baju sipil ini ya. Ada aturannya nggak nih? Kalau untuk penggunaan baju sipil sendiri mungkin kami gunakan ketika di rumah. Di rumah ya berarti ya. Untuk penggunanya sendiri kan kami juga punya batasan. Itu kurang lebih 100 meter dari pagar rumah. Kita masih diperbolehkan menggunakan baju sipil. Oh. Sekitar rumah seperti mungkin mau ke masjid di belakang rumah atau ke warung depan rumah itu masih diperbolehkan. Tapi selebih dari itu kita wajib menggunakan seragam. Untuk seragam tadi sudah disebutkan ada pakaian dinas harian Betul. yang sedang digunakan sekarang, pakaian dinas pesiar siang yang atasannya coklat terang, Betul. lengan panjang, bawahnya coklat gelap. Lalu ada pakaian dinas pesiar malam, itu yang menggunakan jas coklat gelap atas bawah. Lalu ada pakaian dinas lapangan, itu yang kita gunakan sehari-hari di Akademi Militer untuk mengikuti kegiatan pelajaran baik di kelas maupun di lapangan. Oke. Lalu ada satu lagi pakaian, itu pakaian dinas upacara. Itu hanya digunakan untuk hari-hari besar dan hari-hari khusus. Mungkin seperti ada kalau di Akademi Militer sering dilaksanakan upacara-upacara hari besar, itu biasanya menggunakan pakaian dinas upacara. Tapi kalau untuk upacara hari Senin, upacara mingguan, kami menggunakan pakaian dinas lapangan atau PDL. Oke, banyak sekali seragamnya ya, dan terjawab juga intinya 100 meter dari rumah ketika keluar rumah memang harus pakai seragam Akademi Militer gitu. Kalau di rumah baru boleh pakai pakaian sipil. Tapi yang jelas apapun itu tujuannya sama, membangkitkan motivasi untuk yang lihat gitu betapa gagahnya para taruna biar nggak ada alasan lagi gitu yang mulai terpacu semangatnya untuk masuk ke Akademi Militer. Ini bisa semakin semangat melihat abang-abang nih di jalan ya. Entah di pasar, entah lagi olahraga, entah dimanapun ketemu para taruna Akademi Militer dengan seragam kebanggaannya pasti membuat termotivasi untuk segera menjadi taruna Akademi Militer juga. Karena kebetulan ini penerimaan calon taruna-taruni Akademi Militer tahun akademik 2022 ini sudah dibuka sahabat Tidar. Masih ada waktu sampai tanggal 27 Mei 2022. Jadi ini mau taruna dan denger-denger taruni juga akan dibuka. Jadi tidak ada alasan untuk putra-putri Indonesia yang jelas sehat jasmani dan rohani dan berkomitmen untuk menjadi calon perwira masa depan. Segera daftar sekarang, bisa klik ad.recruitment-tni.mil.id untuk informasi seputar pengumuman, persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal pendaftaran, materi seleksi dan juga panduan. Dan ingat, ditutup sampai dengan tanggal 27 Mei 2022. Jadi segera daftarkan dirimu sekarang juga. Dharma Bakti Bangsa menunggu Dharma Baktimu. Taruna kita akan segera kembali sahabat Tidar, jangan kemana-mana, tetap di Radio Tidar 94,3 FM Radio Tidar. Di Subpanda sendiri, dulu saya dari Subpanda Lampung, itu materi pertama itu administrasi. Oke.
kan kita habis ngisi peradministrasian yang sudah diberikan, terus kita ajukan ke Angkatan Darat. Apabila disetujui kita lanjut. Setelah itu ada tes kesehatan. Tapi untuk tingkat Supanda itu kesehatannya tidak begitu mendetail. Oke, yang jelas berkasnya aja ya berarti berkas. ya. Setelah administrasi atau pemberkasan langsung lanjut ke kesehatan. Setelah itu bagian tes terakhir di Supanda itu jasmani. Untuk jasmani sendiri, waktu saya tes tahun 2019 itu mencakup Garjas A dan Garjas B. Garjas A-nya itu lari 12 menit. Garjas B waktu itu saya hanya melaksanakan pull up, push up, dan push up kalau tidak salah. Karena tidak semua diuji pas Supanda. Setelah itu ada tes renang. Setelah melaksanakan ketiga materi tersebut, kita dinyatakan lanjut atau lolos seleksi. Itu ada yang namanya parade. Parade tuh kalau yang biasa didengar sama adik-adik itu biasanya pantohir. Nah, pantohir ini agak berat kita ya. Kita masuk suatu ruangan, kita berbaris, kita dinilai oleh pejabat. Kalau pada masa itu karena di tingkat Korem, jadi menilai pejabat-pejabat dari Korem. Setelah di penilaian, di selang waktu beberapa hari, kami terima hasil. Yang lanjut itu akan meneruskan tesnya di tingkat Panda. Mungkin bisa dilanjutkan sama teman saya. Oke, sekarang kalau Panda, tadi Supanda udah. Betul. Sebegitu detail ya persiapan, kemudian pemberkasan, administrasi harus komplit. Habis itu 12 menit lari, 12 menit. Kemudian tadi pull up, push up, ada renang 50 meter. Renang 50 meter. Sekarang ke Pandanya. Kalau dari Panda sendiri sama seperti yang teman saya Zidan bilang, untuk awal pasti ada administrasi. Jadi untuk masalah berkasnya harus dilengkapi selengkap-lengkapnya. Jadi berkas itu kadang di awal tidak dipermasalahkan, akan tetapi di akhir dicek ada yang kurang. Kalau kurang kita yang jadi kerepotan. Jadinya kita persiapkan dari awal untuk administrasinya, dilanjutkan tes-tes lain seperti kesehatan, mungkin agak lebih ketat daripada Supanda. Kalau di Panda, karena tujuannya untuk menyeleksi, jadi agak lebih ketat. Untuk tes fisiknya tetap sama. Di mana-mana tes fisik itu ada Garjas A lari 12 menit, kemudian penguatan Garjas B, pull up, sit up, push up, lari angka 8, lunges. Nah, itu ada aturan-aturannya masing-masing. Dan untuk mungkin dilanjutkan ke tahap pusat. Nah, saya menambahkan di tahap pusat, nanti begitu ke tahap pusat dinyatakan lolos dari daerah, mungkin tesnya akan sama lagi, dites ulang. Tapi kita saingannya dari Indonesia. Satu nasional ya. Kalau tadi Supanda sama Panda kan mungkin hanya satu Korem daerah ya ibaratnya. Terus ini tadi yang salah satu yang krusial ya, agar lolos tes fisik. Ya kan 12 menit lari, kemudian tadi 5 menit renang ya, 550 meter renang, 50 meter renang. Kemudian lunges, kemudian pull up, push up. Ini apa nih tips and trick dari Abang biar bisa lolos itu semua? Apa yang harus dilakukan? Kalau dari saya, kalau untuk mungkin latihan lari, lari 12 menit itu lari ketahanan 12 menit. Jadi itu mungkin untuk laki-laki. Untuk yang pria, batas minimalnya mungkin 6 putaran. 6 putaran lingkaran 400 meter. Latihannya gitu ya, 6 putaran harus 12 menit. Atau 12 menit itu harus berapa putaran sebenarnya biar 12 lolos gitu? menit itu lolos di atas 6. Tapi alangkah lebih baiknya 7 atau mungkin 8 karena nilai 100-nya itu 8. 8.200 meter. Wah, bisa ngebayangin ya. 12 menit 8 kali putaran. Oke, terus apa lagi nih? Terus mungkin untuk penguatannya. Untuk pull up batas nilai 100-nya itu 18. Tapi diharapkan di atas 8 karena itu udah mencapai angka aman. Dan lebih baik lagi di atas 10. Kalau pull up sering latihan, kalau latihan di rumah sering gantung. Kalau untuk push up kita kan nggak ada alatnya. Betul. Jadi tinggal push up badan sendiri ya, pakai tangan sendiri ya. Sit up juga. Kalau untuk latihan lari angka 8 itu namanya latihan kelincahan. Gerak angka 8 itu. Jadi ada waktunya berapa detik. Itu mainnya detik, bukan sama kayak yang lari banyak. Itu mainnya menit. Jadi kita harus lincah.
nanti ada tiang 2 kita lewatin angka 8. Nah, kebayang ya maksudnya yang udah sering banget anak-anak street workout ya biasanya ya. Kemudian yang juga salah satu yang juga dibilang angker adalah tes psikologi katanya. Gimana biar lolos tes psikologi? gimana? Kalau psikologi sendiri kan sebenarnya sudah ada dari diri kita masing-masing sendiri. Tapi alangkah lebih baik kalau kita sudah mengerti sistematika dan jalannya tes psikologi tersebut. Kalau dulu saya nggak ikut belajar psikologi, tapi saya sempat mencoba konsul psikologi di Spesiat di Bandung yang punya Angkatan Darat. Jadi di sana saya coba buat sampai mana, sejauh mana sih kemampuan saya di psikologi untuk daftar akmil, karena di Spesiat juga disediakan konsul psikologi mau untuk yang daftar kuliah, mau masuk sekolah, kedinasan, terlebih lagi untuk masuk akademi militer. Jadi setelah kita tahu bagaimana jalannya tes tersebut, terus struktur dari soal-soal tersebut, kita jadi tahu apa saja yang kita perlukan untuk mencapai suatu hasil yang kita inginkan. Kalau di tes psikologi kan ada yang dia dimana ngisi pernyataan, menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika, atau meneruskan angka-angka, maupun ada juga yang gambar. Ada yang gambar, ada disediakan 8 kotak, ada bentuk garis ataupun lengkung masing-masing. Kita disuruh melanjutkan buat gambar-gambar di kotak tersebut. Itu sendiri di masing-masing kotaknya atau di masing-masing garis yang di dalam kotak itu memiliki arti masing-masing. Apa tujuannya dan apa yang sebaiknya kita buat. Setelah itu ada juga gambar, biasanya kalau tidak gambar orang secara keseluruhan, gambar pohon secara keseluruhan, atau bisa menggambar orang, rumah, dan pohon. Itu seluruhnya secara keseluruhan. Kalau menurut saya sendiri, apa yang sudah saya alami dan saya pelajari, kalau inti dari pembuatan gambar tersebut untuk yang orang, pohon maupun orang, rumah, pohon, itu intinya dimana kita mengerti struktur manusia untuk gambar orang, dimana orang tuh manusia tuh punya 5 indera lengkap terlihat, terus juga bagian tubuhnya ada semua. Kalau untuk pohon sama juga seperti orang, dimana nanti itu ada pohon dimana yang boleh digambar, yang tidak boleh digambar. Kalau pohon sendiri ya contohnya ada daun, ada buah. Lebih baik kalau misalkan ada bunganya, punya batang yang kokoh, akar yang kuat, yang bisa menggambarkan maksud kita tuh seperti apa tujuannya gitu ya. Oke. Tapi paling nggak psikologi ini bisa dipelajari sebenarnya ya, tetap bisa ya. Dan yang juga ngeri adalah akademik, karena akademi militer ini tarunanya tuh nilainya tuh katanya lebih banyak akademik dibanding fisiknya. Jadi akademik ini juga penting sekali untuk masuk ke akademi militer. Itu dulu pernah ingat nggak soal-soalnya kayak apa sih soal-soal tes masuk akmil tuh? Ingat nggak dulu? Kalau dari saya sendiri untuk tes akademik itu tes mungkin yang dibilang tes menentukan. Karena kan kalau fisik kan kalau orang latihan mungkin nilainya mirip-mirip. Kalau akademik ini ada yang orangnya pinter dalam matematika, tapi mungkin kurang jago dalam pelajaran IPA dia. Jadinya dia harus belajar. Jadi mungkin ada nilainya tinggi, ada nilainya rendah. Kalau untuk triknya itu sih mungkin belajar ya. Memang belajar, trik dari dulu kalau kata orang tua belajar. Apakah bobot soalnya tuh hampir sama ketika dulu ujian nasional gitu-gitu, atau beda sih tes masuk akmil sama tes ujian nasional dulu? Masih ingat nggak? Kalau akademi militer itu menyesuaikan pelajaran SMA. Mungkin saat ujian nasional sesulit apa, kalau mungkin ujian akhir sekolahnya sesulit apa, disesuaikan oleh akademi militer. Jadi soal-soal yang dikeluarkan itu adalah soal-soal yang diajarkan. Jadi berarti asalkan anak IPA nggak jauh-jauh ya dari yang dibelajari anak IPA ya. Ini menarik sekali. Jadi untuk sahabat Tidar udah nggak ada alasan lagi, udah dijelasin tadi, udah di-spill sama abang-abang kita sore hari ini tentang tadi tes masuk ke akademi militer. Ini kita jawab pertanyaan aja ya, kayak udah banyak banget yang penasaran.
Tadi sebentar, ini ada Wulan ya tadi yang bertanya masalah baju, udah dijawab belum sih tadi? Seragam Baju sudah ya. Oke, kemudian Ilham, dengar-dengar Taruna Junior kalau ketemu sama Taruna Senior harus hafal seluruh nama Taruna Senior, kalau enggak bakal dikerjain. Apakah betul, Bang? Aduh, gimana itu Zidan? Kalau bukan dihukum ya bahasanya, cuman mungkin kami dijailin, tapi bukan dihukum. Kalau itu sebenarnya tujuannya tuh untuk biar kami lebih dekat, lebih kenal dengan senior-senior kami. Karena kan nanti kedepannya juga setelah kami lulus, walaupun kita ditempatin jauh-jauh, ya mungkin kita kira nggak ketemu senior, nggak kayak gitu. Kita tetap bakal ketemu senior-senior kita. Yang mungkin di akademi militer kita tidak tahu, tapi ketemu di satuan. Kan kurang sopan juga kalau kita nggak kenal sama senior kita. Ibaratnya kan Taruna tingkat 1 sampai tingkat 4 kan satu rumah, satu rumah nggak hafal gitu ya. Itu tujuannya gitu, karena tadi ada semangat saling asi asuh itu tadi ya kan. Benar. Oke, jadi nggak perlu takut, malah punya temen saudara satu Indonesia loh di Akademi Militer ya kan Bang ya. Kemudian ada Chandra, apakah Taruna Akademi Militer ada yang ngerasa capek? Kalau pas capek banget, apakah ada yang skip perkuliahan atau latihan? Nggak bakalan di skip ya, nggak boleh skip ya kayaknya ya. Kalau skip itu nggak bakal. Karena kalau misalkan capek itu mungkin standar latihan itu disesuaikan sama kita. Dari kita tes kan kita diseleksi. Itu mereka udah tahu kemampuan kita sejauh mana, baru kita disesuaikan. Dari yang mungkin tinggi kemampuannya sampai paling rendah kemampuannya. Jadi standarnya berapa disesuaikan gitu. Jadi yang rendah kemampuannya nanti dia berkembang mengikuti standar kemampuan. Mungkin yang tinggi makin mengasah kemampuannya lagi. Jadi lama-lama kan saling tolong, itulah namanya spirit de corps tadi, saling jiwa korsa. Jadi kita nggak capek karena lihat teman kita juga nggak capek. Oke, bahkan kemarin sempat ada yang spill katanya lari sambil tidur tuh bisa Taruna. Iya. Jadi nggak ada yang misalkan kegiatan dari pagi sampai malam yang emang harus dilakuin ya, nggak ada yang harus dilakuin ya, itu tadi. Ada juga Abi, kalau lagi kangen sama orang rumah atau rekanita sendiri, apa yang dilakuin sama para Taruna? Mengingat pekerjaan yang mereka lakukan di kesatrian padat sekali, nggak ada sempat mikir orang tua bahkan ya kadang-kala ya. Waduh, kadang kegiatan itu kita membuat kita sibuk, jadi pikiran kita nggak kemana-mana. Terfokus ke kegiatannya. Oke. Kemudian ini request lagu nih, Willis. Cara agar sukses kegiatan latihan dan juga pendidikan di Akmil seperti apa? Siapa tahu tahun 2024 bisa masuk Akmil, Bang. Tips and trick. Nih, kegiatannya latihannya padat, latihan medan, latihan tempur, latihan nembak, harus belajar lagi. Tadi ada apa namanya? Kelasnya. Betul, itu gimana nih ngaturnya tuh? Kalau itu sebenarnya dari gimana cara kita mulai dari ngatur diri kita sendiri, ngatur waktu yang kita miliki di kegiatan kita itu, mulai dari pagi hari kita bangun lebih awal, terus juga laksanakan seluruh kegiatan dengan baik. Betul. Itu kan juga dari diri kita udah punya semangat sendiri. Kalau ada kata tokoh itu, kita tuh bisa melaksanakan sesuatu dengan baik apabila kita sudah bisa merapikan kasur kita sendiri. Jadi yang dimaksud tuh mulai dari pagi kita bangun, kita rapikan kasur dengan serapi mungkin, dengan harapan itu nanti setelah kita kegiatan kita pulang kita semangat melihat apa sudah kita kerjakan. Itu hal cuil sekecil itu aja sudah bisa buat semangat kita. Jadi untuk melaksanakan kegiatan juga bisa lebih semangat. Jadi kalau intinya di Akademi Militer ini lebih ke semangat kita, rasa ingin tahu, semangat kita belajar, semangat rasa kita ingin tahu. Jadi kita bisa paham seluruh materi. Jadi nanti ke depan juga bisa lebih baik. Karena kan kalau di Akademi Militer tingkat 1 tuh kita dibuatkan sebagai ada namanya Dasgolta, dasar golongan tamtama. Itu kita materinya kurang lebih materi dari tingkat tamtama diajarkan pada kami pangkat kopral atau tingkat 1. Di tingkat 2 Dasgolba Bintara, dasar golongan Bintara. Itu juga materinya bagaimana cara kita menjadi seorang Bintara atau Danru dalam suatu unit atau organisasi. Nanti
kita tingkat 3, kita tingkat 4 itu Dasgolpa, dasar golongan perwira. Itu kita diajarkan bagaimana cara memimpin suatu pasukan yang lebih besar, cara memahami anggota lebih baik lagi. Itu kurang lebih kan latihannya sebenarnya sama, cuman tingkatannya yang semakin meningkat. Tanggung jawabnya itu juga berbeda. semakin meningkat. Jadi emang triknya adalah nggak usah mikirin, kerjain aja, lakukan yang terbaik. Oke. Wah, ini banyak sekali pelajaran yang udah kita dapat dari abang-abang. Ada Bang Serma Datar Zidan Aulia Rahmadan dan juga Abang Serma Datar Jonathan Kevin Simanjuntak. Terima kasih sudah mampir ke Radio Tidar. Banyak sekali ilmu yang dibagi sama sahabat Tidar. Terakhir nih sebelum pamitan, ini mau pesan apa nih untuk calon-calon penerus di Akademi Militer yang sudah mulai dibuka pendaftarannya? Ini persiapannya harus ngapain mereka? Monggo silakan. Duluan Zidan. Bang Zidan dulu, boleh. Kalau dari saya pesan untuk calon-calon adik saya nanti ke depannya itu jangan pernah takut sama bayangan, jangan pernah takut sama apa yang diceritain orang. Terus kita laksanakan, kita berdoa, kita laksanakan semua kegiatan dengan baik, dengan harapan nanti kita juga dapat apa yang kita inginkan. Mungkin itu pesan dari saya. Kalau dari Bang Jonathan sendiri? Kalau dari saya, dari dulu saya SMA nih selalu di otak saya nih. Kalau misalkan pesan saya untuk adik-adik saya, lakukan segala kegiatan dengan ikhlas. Jadi lakukan kegiatan yang kita inginkan. Jadi bukan berdasarkan dorongan orang lain, bukan berdasarkan pengaruh orang lain, tetapi kegiatan berdasarkan hati kita sendiri. Jadi kita melakukannya kayak plong gitu, nggak ada beban, nggak ada apa, dan selalu andalkan Tuhan karena Tuhan yang memberi kita kehidupan. Itu saja. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat Serma Datar Zidan Aulia Ramadan dan juga Serma Datar Jonathan Kevin Simanjuntak. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi tips and trik untuk menjadi sosok taruna Akademi Militer. Semoga menginspirasi untuk putra-putri Indonesia karena sekarang sudah dibuka penerimaan calon taruna-taruni Akademi Militer tahun akademik 2022. Untuk informasi seputar pengumuman, persyaratan, lokasi pendaftaran, jadwal hingga materi seleksi dan panduan lainnya, silakan klik ad.recruitment-tni.mil.id. Ingat-ingat ad.recruitment-tni.mil.id. Segera daftarkan dirimu, negara dan bangsa menunggu dharma baktimu. Dan selama proses penerimaan tidak dipungut biaya sepeser pun. Sekali lagi terima kasih Bang. Sukses selalu buat abangnya. Besok juga ketemu sama adik-adik yang sekarang daftar. Amin, ya pasti ya. Semoga lulus. Oke, dan nanti Tidar Indonesia bakal dilanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Tidar 94,3 FM Radio Tidar. Like our fanpage facebook.com/Radio Tidar FM Magelang.